Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Saudaraku jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bertemu lagi dalam majlis ilmu ini. Walaupun tanpa bertatap wajah, insya-Allah majlis ilmu yang kita adakan ini tidak mengurangi ridha Allah dan rahmat Allah, dan sangat bermanfaat buat kita semua. Baik manfaat di dunia apalagi manfaat di akhirat, insya-Allah. Amin. Salawat dan salam senantiasa mari sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Jamaah yang berbahagia, tidak bosan-bosannya kita memohon pada Allah. Udu'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah padaku, mintalah padaku, aku kabulkan. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, mari sama-sama kita bermohon kepada Allah, meminta kepada Allah, semoga musibah yang sedang melanda negeri kita, yaitu COVID-19 ini segera berakhir, dan masjid, kelas-kelas agama insya-Allah akan berfungsi seperti mana sedia kala yang kita ingini, insya-Allah. Jamaah yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bahas keutamaan masjid dari kitab Tangkih Al-Qaul karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, halaman 101. Tajuk yang kita bahas iaitu keutamaan masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi buyuti azinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Yang bermaksud, bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Dalam ayat yang lain dikatakan wasabbih bukratan wa asila.
Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah kamu pagi dan petang. Artinya memahasucikan Allah pagi dan petang ya, di masjid-masjid. Artinya kita disuruh untuk selalu berzikir di masjid. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 18 yang selalu kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Yang bermaksud sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Sadaqallahul azim. Jamaah yang berbahagia, itulah dalil atau landasan kita untuk membincangkan keutamaan masjid, bahawa masjid itu tempat kita memuji Allah, bahawa masjid itu tempat kita berzikir pada Allah, bahawa masjid itu tempat kita mendirikan salat. Oleh karena itu kita perlu menjaga tentang beberapa perkara keutamaan masjid. Nabi Muhammad SAW bersabda, masjid adalah rumah setiap orang mukmin. Hadis riwayat Abu Naim dari Salman radhiyallahu an dengan sanad yang dhaif. Walaupun hadis ini dhaif, hadis ini didukung oleh hadis-hadis yang lain. Oleh karena itu, setiap Muslim berhak masuk ke dalam masjid. Al-Munawi mengatakan sebagian riwayat menyebutkan setiap orang yang bertakwa, demikian penjelasan Azizi. Jadi setiap orang yang bertakwa, dia punya kewajiban untuk memakmurkan masjid. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, bila kalian, maksudnya laki-laki, membiasakan salat di masjid, maka bersaksilah bahawa dia orang-orang yang beriman. Jamaah yang berbahagia, sebagai bukti wujudnya iman pada seseorang, maka dia selalu menjaga salat di masjid dan selalu menghadiri salat berjemaah di masjid. Dalam riwayat Ahmad, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Hakim dan Baihaqi, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an disebutkan, bila kalian melihat seseorang laki-laki membiasakan pergi ke masjid, maka bersaksilah bahawa dia benar-benar beriman. Hal itu berdasarkan firman Allah yang saya bacakan di awal tadi, surat At-Taubah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari
kemudian. Jadi sekali lagi jemaah yang berbahagia, ciri-ciri atau tanda-tanda orang itu benar-benar beriman, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk memakmurkan masjid, terutama solat berjemaah atau menghadiri kelas-kelas agama di masjid itu. Sampai-sampai ada hadis mengatakan orang yang hatinya tergantung di masjid, artinya selalu terikat dengan masjid, walaupun dia keluar cari kerja, tapi hatinya selalu dekat dengan masjid dan berusaha untuk datang ke masjid solat berjamaah. Orang ini salah satu di antara 7 yang mendapat naungan Allah di akhirat, di mana tiada naungan kecuali naungan Allah, iaitu orang yang hatinya selalu condong, selalu terikat dengan masjid. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang membicarakan urusan dunia dalam masjid, maka Allah menghapus amalnya selama 40 tahun. Na'udzubillah min zalik. Di dalam kitab Tangkih Al-Qaul ini, ada sebuah riwayat mengatakan, siapa saja yang membicarakan urusan dunia, artinya tidak ada kait-mengait dengan agama, menceritakan aib orang lain barangkali di masjid, atau mencela orang lain di masjid, atau mengumpat di masjid, maka atau membicarakan harta, berbangga-bangga dengan harta di masjid, maka Allah menghapuskan amalnya selama 40 tahun. Maka kembali kepada keutamaan masjid, bahawa masjid didirikan dengan dasar takwa dan dia akan dimakmurkan oleh orang-orang yang beriman, orang yang percaya kepada Allah dan kepada akhirat. Imam Muslim, At-Tirmizi dan Hakim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda, bila kalian melihat ada orang berjual atau berjual beli di masjid, maka katakan kepadanya, semoga Allah tidak memberikan keuntungan dalam perniagaanmu. Bila kalian melihat ada orang mencari benda yang hilang di dalam masjid, maka katakan kepadanya, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengembalikan barang yang hilang itu padamu. Sebab sesungguhnya masjid tidak didirikan untuk itu. Jamaah yang berbahagia, jadi kalau ada orang berjualan dalam masjid untuk kepentingan pribadi, adalah satu kesalahan. Atau kalau ada barang yang hilang dalam masjid, jangan lagi kita cari. Biasanya kalau ada ditemui oleh orang, orang akan beritahu pihak masjid akan umumkan. Ini sebagai petunjuk, sebagai tanda betapa masjid itu masjid yang murni, hanya untuk mengingat Allah. Masjid itu hanya murni untuk beribadah kepada Allah, bukan urusan dunia. Juga di sini dikatakan, hadis di atas mencakup larangan mencari benda yang hilang di masjid. Demikian juga larangan mengeraskan suara untuk bertransaksi dalam penyewa atau jenisnya atau jual beli.
Nawawi mengutip pendapat sebagian ulama makruh bersuara keras di masjid, meskipun untuk tujuan mencari ilmu atau sejenisnya. Imam Abu Hanifah, Ahmad Muhammad bin Salamah, murid Imam Malik, memperbolehkan hal itu dan sebatas perdebatan yang diperlukan. Sebab masjid menjadi tempat berkumpul bagi mereka dan hal tersebut harus dilakukan. Begini, di masjid itu kita sangat dilarang mengeluarkan suara keras di dalam perdebatan. Artinya tidak boleh emosi. Jadi suara keras di sini bukan berarti suara seperti azan suara keras, imam suara keras, khotib suara keras. Artinya suara keras di sini yang tidak ada kait mengaitnya dengan ibadah. Seperti bertengkar dalam masjid atau berpekik-pekik dalam masjid. Tidak boleh. Ini sebagai wujud keutamaan masjid. Sehingga lebih lanjut, Azizi mengatakan seperti yang dikutip dari gurunya, hendaknya tidak dihukumi makruh bila bersuara keras di masjid untuk tujuan memberikan petuah agama, khutbah Jumat dan lainnya. Demikian juga hal-hal yang dianjurkan bersuara keras, seperti azan, iqamah, talbiyah dan salawat Nabi, begitu pun takbir pada hari raya. Jadi suara keras di sini, sekali lagi, yang dilarang itu suara keras yang tidak ada kaitannya dengan ibadah. Tapi kalau untuk bertakbir hari raya, talbiyah haji, atau khotib baca khutbah, atau imam memimpin solat, itu boleh. Bukan makruh. Sangat-sangat dianjurkan itu. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya para malaikat sangat membenci orang-orang yang membicarakan sesuatu, artinya tidak ada urusannya dengan masjid, urusan dengan ibadah. Ya. Malaikat sangat membenci orang-orang yang membicarakan sesuatu yang tidak berguna. Dan berdosa di masjid. Artinya, malaikat sangat benci kepada orang yang melakukan aktiviti yang tidak sesuai dengan masjid. Seperti tadi, jual beli dengan kepentingan pribadi, atau berbuat maksiat dalam masjid seperti mengata orang, mengumpat, atau berbangga-bangga dengan harta, tidak boleh. Dalam hadis Daraqutni dengan sanadnya hasan, Rasulullah SAW bersabda, seburuk-buruk tempat adalah pasar dan sebaik-baik tempat adalah masjid. Untuk menghormati masjid dengan keutamaannya, maka Rasulullah bersabda, hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Abu Qatadah, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, bila salah satu dari kalian masuk ke masjid, maka janganlah duduk sehingga dia solat 2 rakaat, iaitu solat tahiyatul masjid. Jamaah yang berbahagia, untuk itulah kita membincangkan tentang keutamaan masjid. Masjid merupakan tempat suci. Masjid
merupakan tempat zikrullah, tempat orang solat, tempat orang menghadap Allah. Oleh karena itu ada beberapa perkara yang harus diperhatikan seseorang Muslim terkait dengan masjid. Pertama, membersihkan kotoran-kotoran yang menempel di dinding atau lantai. Anas bin Malik meriwayatkan sebuah hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW melihat ada dahak di dinding masjid, di dinding kiblat. Lalu beliau merasa kecewa sehingga tampak tersirat pada wajahnya. Lalu beliau menggosoknya dengan tangannya. Dalam riwayat yang lain dengan sebuah kerikil. Seraya bersabda, jika salah seorang di antara kalian berdiri dalam solatnya, sesungguhnya ia sedang bermunajat dengan Rabb-nya, atau sesungguhnya Rabb-nya berada di antara dirinya dan kiblat, maka janganlah ia meludah ke arah kiblat, tapi meludahlah ke arah kirinya atau di bawah kakinya. Kaki kiri maksudnya. Kemudian Nabi SAW memegang tepi kainnya dan meludah di dalamnya. Setelah itu beliau membalik posisi kainnya lalu berkata, atau ia melakukan seperti ini. Jadi jamaah yang berbahagia, kita sangat dilarang meludah ke arah kiblat atau meludah di dinding-dinding masjid. Walaupun dibenarkan meludah ke sebelah kiri kaki, sebaiknya jangan. Karena itu termasuk mengotorkan masjid. Jadi pertama, adab-adab kita di masjid, pertama sekali, jangan kita membuang kotoran atau membuat kotoran di masjid. Ya. Yang kedua, saya ingin jelaskan di sini, dilarang meludah di masjid itu termasuk dalam hal inilah membuang ingus di masjid, membuang dahak di masjid. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, Al-busaqu fil masjidi khati'atun wa kafaratuha dafnuha. Meludah dalam masjid adalah suatu kesalahan dan penebusnya ialah dengan cara memendamnya atau menguburkannya. Jadi meludah di masjid satu kesalahan. Jadi kalau zaman Rasulullah masjid itu di tanah maka dikuburkan. Kalau sekarang kita masjid itu kalau meludah bersihkan dengan kain. Yang ketiga, adab-adabnya masjid sebagai keutamaan masjid, dilarang melakukan jual beli. Tadi di awal kita bincang, dilarang melakukan jual beli dan mencari barang yang hilang. Sebagaimana hadis At-Tirmizi, jika kalian melihat orang menjual atau membeli dalam masjid, maka katakanlah, faqulu la arbahallahu tijaratak. Jadi bila kita melihat orang ada jual beli dalam masjid dan kepentingan pribadinya, semoga Allah tidak memberi keuntungan kepada barang daganganmu. Masjid di sini iaitu batas i'tikaf. Hadis ini sangat menegaskan bahawa masjid dibangun hanya untuk aktiviti solat dan zikir dan tempat kita mengeluarkan zakat.
Masjid merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah. Oleh kerana itu kita hendaklah sangat-sangat menjaga adab-adab di masjid. Ya, seperti larangan meludah, larangan berjual beli, dan bahkan ulama mengatakan haram mencari sesuatu barang yang hilang dalam masjid. Biasanya tadi saya katakan, kalau ada barang hilang seperti jam tangan, barangkali tertinggal tempat uduk, atau tertinggal di masjid, biasanya pihak masjid akan mengumumkan siapa yang punya barang ini. Termasuk adab seorang Muslim terhadap masjid adalah menjaga ruangan masjid agar senantiasa bersih, jauh dari bau tidak sedap. Oleh kerana itu, ulama mengatakan makruh hukumnya kalau kita nak ke masjid memakan petai, jering atau bawang. Bahkan untuk menjaga kenyamanan ruangan masjid, Rasulullah SAW melarang orang memakan bawang. Ya. Kerana bau tak sedap. Yang keluar dari mulutnya. Sebagaimana hadis Bukhari, man akala min hazihi syajarati ya'ni as-suma fala yaqrabanna masajidana. Barang siapa yang makan pohon ini, yakni bawang putih, maka janganlah ia mendekati masjid kami. Kerana ketika dia datang, bau mulutnya itu tak sedap. Ulama mengatakan larangan ini berupa makruh. Dalam hadis yang lain disebutkan dari Jabir radhiyallahu an, Nabi bersabda, barang siapa makan bawang merah dan bawang putih serta bawang bakung, maka janganlah ia mendekati masjid kami. Karena malaikat merasa terganggu dengan sesuatu yang juga mengganggu anak Adam disebab baunya. Jadi malaikat terganggu dengan bau bawang ni, dan orang yang dekat kita pun terganggu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi sebagai keutamaan masjid, hendaklah maksudnya lebih simple, jaga bau mulut. Jangan sampai mulut kita makan benda-benda yang berbau. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan sebuah hadis yang berisi anjuran untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan masjid, di mana dikatakan, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bina'il masajid fit duwar ay al-haya wa an tunazzafa wa tutayyab. Rasulullah SAW memerintahkan agar membangun masjid di tempat yang banyak rumahnya, yakni perkampungan. Dan juga memerintahkan untuk membersihkan serta memberikan wewangian padanya. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi kalau kita nak bangun masjid, mestilah di mana ramai umat Islam di situ. Itu anjurannya. Ketika umat Islam ramai di situ, maka kita sangat dianjurkan membangun masjid. Yang kedua, saudara sekalian, hendaklah masjid itu diusahakan diberikan wewangian sehingga orang nyaman dengan bau-bau yang wangi. Dan Rasulullah sangat suka kepada wangi-wangian. Jamaah yang berbahagia, sebagai kesimpulannya untuk keutamaan masjid, bahawa larangan masuk ke masjid bagi orang yang bau tak sedap. Yang kedua, kalau kita masuk masjid
sangat dianjurkan solat tahiyatul masjid. Jadi sebelum kita duduk, kita hendaklah solat 2 rakaat, maksudnya solat tahiyatul masjid. Dan memerintahkan kita untuk memberikan wangi-wangian di masjid itu supaya orang atau jemaah merasa nyaman, merasa betah di masjid itu. Oleh kerana itu, jemaah yang berbahagia, mari sama-sama kita makmurkan masjid, kita muliakan rumah Allah. Mana yang kurang atau mana yang kotor, kita bersihkan. Tak payah tunggu cleaning service bersihkan. Nampak kita ada sampah di masjid, kita bersihkan. Nampak najis haiwan, kita bersihkan. Ya. Kalau kita rezeki lebih, kita beli parfum. Kita kasih wangi-wangian di masjid. Semuanya itu akan dibalas oleh Allah di akhirat nanti. Oleh kerana itu, sekali lagi, jamaah yang berbahagia, mari kita hormati rumah Allah dengan segala adabnya. Jangan kita bertengkar dalam masjid, itu haram. Jangan sampai kita melakukan maksiat dalam masjid, iaitu dengan mengumpat orang, mencela orang, menghina orang atau berbangga-bangga dengan harta. Dan sekali lagi, janganlah kita melakukan jual beli dalam masjid atau mencari barang yang hilang dalam masjid. Ini sebagai adab masuk masjid. Kenapa? Kerana ini keutamaan masjid. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan insya-Allah ada manfaatnya. Kita jumpa lagi dalam tajuk yang lain. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari diri saya yang dhaif ini. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga Allah membimbing kita, menuntun kita sekeluarga menjadi orang yang senantiasa memakmurkan masjid. Menjadi hamba Allah yang senantiasa memuliakan masjid, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.